Shalom dan selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan dan Doa untuk edisi hari Rabu 15 Desember 2021. Harapan dan doa Bapak Ibu, Saudara-saudara, sahabat yang sering mengikuti renungan ini semua berada dalam keadaan sehat, dilindungi dan diberkati Tuhan. Sebelum membaca dan mendengarkan renungan, mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan dan berkat yang Engkau berikan bagi kami. Engkau Allah yang setia menemani dan memberkati kami. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk memahami dan memeliharanya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini dari kitab Nabi Mika pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-9 sampai 14. Firman Tuhan berbunyi, "Maka sekarang mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasihatmu sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Menggeliatlah dan mengadulah, hai putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan. Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan. Di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas memandangi Sion. Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa Ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat penggirikan. Bangkitlah dan iriklah, hai putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi, dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa. Engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan, dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu. Pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel." Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Renungan hari ini diberi judul "Bertobatlah sebelum terhukum". Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit dari kita yang merasa nyaman dalam keberdosaan kita. Bahkan akhirnya kita menjadi tidak sadar bahwa kebiasaan buruk yang kita lakukan akan membawa kita kepada kehancuran hidup kita. Jika demikian, segeralah berbenah diri. Saudara-saudara, dengan nada keras Mika memberikan sindiran, bahkan mengejek orang-orang yang berteriak dengan keras ibarat perempuan yang melahirkan menderita kesakitan. Semua itu terjadi karena mereka meninggalkan Tuhan. Bahkan lebih dari itu, mereka akan tetap mengalami kesakitan di negeri Babel. Yerusalem akan mengalami kehancuran, sehingga penduduknya akan kehilangan kenikmatan karena mereka akan dicela dan dihina oleh bangsa-bangsa lain karena dosa-dosa mereka di hadapan Tuhan. Walaupun demikian, Allah tetap memberi harapan bahwa setelah penderitaan yang panjang itu, Allah akan membuat mereka menjadi bangsa yang kuat, yang akan kembali menghancurkan musuh-musuhnya, bahkan merampas haknya kembali untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Memang saat-saat mereka hidup dalam penderitaan, mereka hampir tidak mengerti bahwa Tuhan akan menghimpun mereka kembali seperti berkas gandum ke tempat penggirikan. Di sini jelas
bahwa Allah yang menghukum, namun Allah pula yang akan memulihkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita tidak mau terhukum karena dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu, segeralah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat menghancurkan hidup kita dan masa depan kita. Ingatlah bahwa dalam Kristus kita telah dipulihkan dari dosa-dosa kita, sehingga kita pun diberi kesempatan untuk saling memulihkan satu dengan yang lain. Terpujilah Kristus. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas cinta kasih-Mu bagi kami. Engkau menolong kami di setiap langkah hidup kami. Engkau menambahkan umur kepada anak-anak-Mu dan melimpahkan berkat bagi mereka. Yang sakit boleh menjadi kuat dan sembuh. Kami bersyukur anak kekasih Pandin boleh membaik, juga Ibu Linceh boleh kembali kuat. Dan kami terus menopang Nyonya Rianto Lenggoan agar ia pun semakin baik dan sembuh. Juga beberapa yang lemah dan sudah lama sakit, kami tetap berdoa agar cinta kasih Tuhan mau menolong mereka untuk menjadi kuat dan dipulihkan. Berkati seluruh kegiatan jemaat, berkati sahabat-sahabat dalam kehidupan mereka. Jikalau mereka lemah, kuatkan. Jikalau mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Jikalau mereka berada dalam pergumulan, Tuhan lepaskan mereka dari pergumulan. Lindungi terus kami Tuhan dalam menapaki hari-hari hidup kami, merayakan Natal bersama jemaat, bersama keluarga, bersama sahabat-sahabat kami. Dan Engkau Allah terus menuntun kami, melindungi, dan terus memberkati. Terimalah doa syukur kami, syafaat kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan dan doa hari ini. Tuhan Yesus sayang kita semua. Amin.